Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada hari ini, pada bahagia ini Allah Ta'ala sampaikan usia kita pada bulan yang paling baik, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan sampainya usia kita pada bulan Ramadan ini, hendaknya kita dimudahkan Allah juga untuk berbuat kebajikan, yang mana fadilah daripada Ramadan ini mungkin jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahuinya, lebih baik daripada bulan-bulan yang di luar Ramadan. Maka untuk itu kita kejarlah keutamaan fadilah bulan Ramadan ini bersama-sama. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbab dari buah fikir beliau hari ini kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Iman dan Islam telah masuk ke rumah-rumah kita. Mudah-mudahan amanah yang diberikan Allah Ta'ala yang berupa iman dan Islam dapat kita pegang sampai ajal menjemput. Sebelum kita mulai sholat tarawih, kita dengar sama-sama, kita dengarkan ceramah. Kebetulan Ustaz sudah berhadir di tengah-tengah kita, yakni Ustaz Mustar Anwar SPDI. Sama-sama kita dengarkan nasihat beliau tentang fadilah keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dan Ustaz kita dapat kita amalkan dan menjadi diri kita ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kemudian untuk malam pertama Ramadan akan dibacakan nanti oleh saudara Ali Hasim Nasution Al-Hafiz. Alhamdulillah juga sudah berada di tengah kita. Untuk kita mulai sama-sama kita luruskan niat kita bahwa kita semata untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan juga kepada Ustaz biasa bahwa pelaksanaan sholat tarawih kita seperti biasa yang sebelum-sebelumnya 20 rakaat plus witir 3, jadi 23. Witirnya kali salam Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, salam ta'zim saya kepada Bapak PKM Masjid Al-Ikhlas Jalan Eka Suka bersama dengan jajarannya. Sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang tua saya, ya anda, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, oci-oci, uwa-uwa, andong-andong, nenek-nenek, kakek-kakek, mbak-mbak, ete-ete, adik-adik, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mendengar dari pembukaan Bapak BKM tadi, terasa teduh hati kita. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sempurnakan nikmat itu kepada kita. Itu yang pertama, Allah sempurnakan nikmat kepada kita. Iman Islam sampai ke dalam hati kita di bawah Rasulullah, meski kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Iman Islam sampai ke rumah-rumah kita. Al-Quran hadir bersama dengan kita. Kita pegang, kita bermain Al-Quran itu, meski kita tidak pernah menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah, Allah yang telah mengutus Rasulullah, dan bersalawatlah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Pesan pertama dari Ramadan ini, ibu bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Quran surah Fussilat ayat 30 kalau saya tak silap. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, lalu dia istiqamah dalam kalimah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, dia akan didatangi malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut, janganlah engkau merasa bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau karena Allah akan memasukkanmu ke dalam surga sebagaimana yang telah Ia janjikan dahulu. Tidak belum paham kita maksud ayat ini. Kesimpulan ayat ini adalah tsumastaqamu. Jadi setiap paragraf itu ada kata kunci kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam ayat ini ada pesan yang penting disampaikan. Tsumastaqamu. Apa itu? Istiqomah. Banyak ibu bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam pertama Ramadan itu masjid penuh sampai ke atas. Betul Pak ya? Tuh. Jangan tengok-tengok ke kiri ke kanan, tengok aja diri sendiri. Sampai malam pertama Ramadan, sampai seminggu masih bertahan Pak jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masuk minggu kedua, makin maju ke depan, makin maju ke depan. Akhirnya benar-benar orang yang istiqomahlah yang tinggal pada 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Apa kata Allah? Orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Kita sudah diajarkan Rasulullah, dakwah itu sampai kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Ketua BKM tadi. Kita bersyukur kepada Allah, maka Allah itu kita nyatakan sebagai Tuhan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua mengakui itu. Lalu kita mengikuti apa yang menjadi perintah dan titah Allah SWT, karena Allah yang menurunkan nikmat kepada kita.
Tsumastaqamu, sebaiknya kamu itu istiqomah dalam kalimat itu. Karena itulah Allah pada ayat lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ini adalah istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Tapi istiqomah dalam ibadah itu tunggu dulu, masih banyak yang tidak mampu. Lalu apa keistimewaan istiqomah itu, Ustaz? Apa keistimewaan istiqomah itu? Wahai Pak Guru, wahai alim ulama, wahai para cerdik pandai, apa keistimewaannya? Istiqomah itu dalam ayat ini tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan melebihkan kepada mereka dengan mendatangkan malaikat. Lalu malaikat itu akan berkata, jangan kamu merasa bersedih, jangan kamu merasa khawatir, dan berbahagialah kamu akan dimasukkan ke dalam surga, wahai orang-orang yang istiqomah. Semoga kita semua ini bapak orang istiqomah. Pertanyaannya, saya kiranya sudah istiqomah saya. Puasa Senin Kamis saya istiqomah sepanjang hidup saya sampai usia saya 60 tahun hari ini contohnya. Ibadah puasa Ramadan tidak pernah tinggal dan berupaya kalau memang ada takdir Allah Ta'ala terpaksa saya meninggalkan Ramadan itu, ibadah puasa Ramadan itu saya ganti di hari yang lain. Baik dengan jiwa raga saya maupun harta saya tetap ikut bersama keistiqomahan diri saya. Tak pernah saya didatangi malaikat, tidak pernah saya didatangi malaikat. Dalam tafsir Al-Munir Wahda Al-Zuhaili menyebutkan bahwasanya yang dimaksud tatanazzalu alaihimul malaikah ada 3 tempat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tempat yang pertama adalah ketika seseorang sakratul maut. Orang yang sakratul maut itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Bapak, Ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua merasakan itu. Orang yang sakratul maut itu tahu bahwasanya dia akan meninggal dunia. Seluruh tubuh ini kaku, tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak. Yang ada ditinggalkan Allah hanya 3. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nafas masih satu-satu. Yang kedua, akal pikiran masih ada. Yang ketiga, hati. Maka itu karena doa Nabi Ayub, ya Allah, biarlah seluruh tubuhku didatangi penyakit, tapi hatiku dan lidahku jangan didatangi dan dimakan ulat. Mengapa? Karena hatinya ingin mengucap kalimat tasbih, ingin mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 ini masih ada pada kondisi itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia berpikir, orang sakratul maut berpikir, apa kata orang sakratul maut? Bagaimana anakku kalau aku meninggal dunia? Bagaimana pekerjaan usahaku, perusahaanku kalau aku meninggal dunia? Ada anakku yang masih TK, bagaimana biaya pendidikannya? Ada anakku yang belum wisuda, bagaimana biaya pendidikannya kalau aku meninggal dunia? Bagaimana istriku yang tidak pernah bekerja ketika aku meninggal dunia? Dipikirkan oleh orang yang sakratul maut itu, hingga akhirnya meneteskan air mata sebagai bukti bahwasanya Allah masih meninggalkan fungsi hati dan pikiran. Pernah tidak melihat orang yang sakratul maut menetes air matanya? Tadi itu yang ditakutkannya itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diingatnya bagaimana anakku yang belum menikah, siapa yang akan memperhatikannya? Laki-laki sudah mulai datang ke rumahnya. Bagaimana kalau aku meninggal dunia, laki-laki itu ternyata tidak bertanggung jawab? Bagaimana anak ini semuanya? Orang sakratul maut memikirkan itu. Di saat inilah kalau kita istiqomah, Bu. Di saat inilah kalau kita istiqomah dalam hidup ini, malaikat datang. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai orang yang sakratul maut, engkau adalah orang yang istiqomah. Jangan engkau pikirkan itu menyebabkan engkau takut. Jangan engkau merasa bersedih. Berbahagialah, engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebagaimana janjinya. Tidak jarang kita melihat
Begitu orang menghabisi nafasnya, dia dalam keadaan tersenyum. Bisa saja dia didatangi malaikat ini. Yang kedua, ketika di alam kubur jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang istiqomah itu takut dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka datang malaikat berkata kepada orang yang istiqomah itu, jangan kau takut, sama alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan merasa resah, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut, dan jangan merasa bersedih. Engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surga karena engkau adalah orang yang istiqamah. Kondisi yang terakhir malaikat datang kepada orang yang istiqamah adalah ketika yaumil mahsyar. Siapa yang bisa memastikan kita yaumil mahsyar adalah orang-orang baik saja, Pak? Tidak ada yang bisa. Ustadz yang ceramah malam ini, bisakah memastikan dirinya bagaimana dia di yaumil akhir? Tidak ada. Semua manusia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan terancam. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki akan melihat perempuan, perempuan akan melihat laki-laki, mereka akan berpikir dengan yang bukan-bukan. Jawab Rasulullah, hari itu tidak ada lagi memikirkan orang lain, hari itu sibuk dengan memikirkan diri sendiri. Lalu kita merasa takut dengan keadaan itu karena kita tahu kita akan membawa dosa perbuatan kita di atas dunia ini selama hidup kita. Kita rasa takut luar biasa, khawatir yang luar biasa karena penungguan yang sangat panjang dari masa ke masa di alam yaumil mahsyar nanti. Kita tidak tahu itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi yang takut itu datang malaikat kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kau merasa khawatir, jangan kamu merasa takut, dan berbahagia, kau akan dimasukkan Allah ke dalam surganya sebagaimana yang Dia janjikan karena engkau adalah orang yang istiqomah. Poinnya adalah istiqomahlah kita, Bu, Bapak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, agar kita bisa mendapatkan predikat itu, dan kitalah orang yang akan dihibur malaikat ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, dan ketika kita di yaumil mahsyar nanti. Berkumpulnya kita dalam kebaikan ini, maka Allah kumpulkan hendaknya kita di dalam surga Allah, Jannatul Na'im. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan 1445 kita menuai kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.